Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo anak-anak hebat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar dengan gembira. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Anak-anak hebat, baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber daya energi terbarukan khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik, dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Anak-anak, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut ini. Anak-anak hebat,
Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Tadi kita telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam rakitan, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Cara kerja panel listrik tenaga surya. Energi matahari ditangkap oleh panel surya kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Kemudian energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik seperti radio, televisi, lampu, kulkas, dan lain-lain. Silakan kalian catat cara kerja panel surya yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Anak-anak, biasanya kita membuat rangkaian listrik dengan menggunakan batu baterai ya. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik, tetapi batu baterainya kalian ganti dengan buah-buahan atau umbi-umbian. Memangnya bisa? Bisa dong. Oh iya, sebelumnya kalian tanyakan dulu kepada Bapak Ibu guru kalian, apakah percobaan ini perlu dilakukan di rumah atau tidak. Silakan kalian siapkan alat dan bahan-bahan berikut ini. Untuk kentang, kalian bisa menggantinya dengan lemon, belimbing bulu, dan juga bisa kalian ganti dengan buah-buahan atau umbi-umbian yang lain. Jika sudah, kalian lakukan langkah percobaan seperti berikut ini. Oh iya, jika lampunya itu nyalanya redup, kalian bisa menambahkan baterai buahnya atau kentangnya ya. Semakin banyak baterai buah atau kentang yang kita gunakan, maka nyala lampunya akan semakin terang. Jika telah selesai melakukan percobaan, silakan kalian buat laporan percobaan. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa negara-negara ASEAN bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi? Kerjasama IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASEAN ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology atau disingkat COST dan diperkuat dengan 9 subkomite sektoral. Contoh dari peran Indonesia dalam kerjasama IPTEK yaitu Biotrop, Regional Center for Tropical Biology disingkat Biotrop, yang berkedudukan di Bogor, Indonesia. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara tersebut yaitu Biotrop membantu negara anggota SIAMEO mengembangkan keahlian untuk meneliti, mencari solusi, serta melakukan pendekatan alternatif untuk masalah biologis kritis. Masalah biologis kritis itu contohnya penanganan hutan, hasil bumi, dan perairan. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.